Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Di dalam sistem gerak pada manusia, kompetensi dasar adalah yang pertama, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang kedua, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, rangka pada manusia. Rangka terdiri dari kumpulan tulang, sedangkan tulang adalah jaringan yang aktif melakukan metabolisme. Fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Yang keempat, tempat melekatnya otot rangka. Yang kelima, tempat pembentukan sumsum tulang dan sel darah. Yang keenam, sebagai tempat penimbunan mineral. Yang kedua, struktur tulang. Pada tulang pipa terdapat struktur tulang, yaitu epifise. Epifise adalah bagian ujung yang menggembung. Diafise atau diafisis adalah bagian tulang yang berada di antara epifisis. Kemudian, periosteum adalah permukaan tulang yang ditutup membran yang menempel dengan kuat. Yang ketiga, jenis tulang. Tulang dibagi menjadi dua jenis. Yang A, tulang keras, nama lainnya adalah osteon. Tulang keras sifatnya adalah keras dan kuat karena tersusun atas kolagen dan kalsium. Tulang keras berisi saluran Havers dan pembuluh darah serta saraf. Yang B, tulang rawan, nama lainnya adalah kartilago. Tulang rawan terbentuk dari kondroblas. Tulang rawan sendiri sifatnya adalah elastis. Tulang rawan dibagi menjadi tulang rawan hialin, fibrosa, dan tulang rawan elastis. Contoh tulang rawan diantaranya adalah daun telinga, cuping hidung, ruas-ruas tulang belakang, serta sambungan di antara tulang dada dengan tulang rusuk. Yang keempat, bentuk tulang. Tulang menurut bentuknya dibagi menjadi tiga. Yang A, tulang pipa. Tulang pipa berbentuk pipa atau silindris. Contoh dari tulang pipa adalah tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, dan ruas jari. B, tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih melebar. Tulang pipih contohnya pada tulang tengkorak, tulang berikat, tulang rusuk.
tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Yang terakhir, tulang pendek. Disebut tulang pendek karena bentuknya pendek dan tidak beraturan. Nah, contoh dari tulang pendek adalah tulang ruas, tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Yang kelima, susunan tulang rangka tubuh. Kerangka pada tubuh manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak di sini tersusun atas tulang pipih. Masing-masing tulang tengkorak terdapat tulang pipih yang berjumlah beberapa dari tulang pipih. Kemudian yang kedua adalah tulang anggota badan. Tulang anggota badan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu tulang ruas, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Sedangkan yang terakhir adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ada anggota gerak atas, yaitu tangan, dan tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki. B. Struktur dan fungsi sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang, sehingga tulang dapat digerakkan. Macam-macam sendi dibedakan berdasarkan arah geraknya, yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya adalah pada siku, lutut, dan persendian antara ruas jari tangan. Sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah. Contohnya adalah tulang paha dan tulang gelang panggul, serta persendian antara pangkal lengan atas dengan gelang bahu. Sendi putar. Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang yang lain sebagai poros. Contohnya di sini adalah persendian antara tulang tengkorak dengan tulang atlas, atau tulang ruas, tulang belakang yang paling atas. Kemudian sendi geser. Sendi geser adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain. Contohnya di persendian antar tulang karpal. Yang terakhir, sendi pelana. Sendi pelana adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang ke dua arah, seperti gerakan orang naik kuda. Contoh sendi pelana adalah persendian tulang tumit dan tulang kering. Macam sendi berdasarkan arah dan sifatnya. Sendi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati hubungan antar tulang yang tidak ada gerakan. Contohnya tulang tengkorak. Yang B, amfiartrosis, sendi kaku. Sendi kaku adalah hubungan antar tulang hanya sedikit gerakan.
Contohnya adalah tulang pergelangan tangan, persendian tulang pergelangan kaki, dan persendian ruas-ruas tulang belakang. Yang terakhir adalah diartrosis. Diartrosis nama lainnya sendi gerak. Sehingga hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan, baik gerakan satu arah, dua arah, maupun ke segala arah. Macam sendi berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi fibrosa. Sendi fibrosa terdiri dari serat-serat kolagen yang sebagian besar dari sendi fibrosa tidak dapat digerakkan sama sekali karena jarak antar tulang itu sangat dekat, yang dipisahkan selapis jaringan ikat fibrosa. Contohnya persendian antara tulang tengkorak. Yang kedua adalah kartilaginosa, yaitu persendian yang arah gerakannya terbatas. Yang ketiga, sendi sinovial, yaitu sendi yang arah gerakannya leluasa atau bebas. C. Struktur dan fungsi otot. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung itu berdasarkan letak, bentuk serabut, jumlah inti, letak inti, kecepatan respon, cara kerja, kemampuan kontraksi, dan warnanya. Letak otot polos itu terdapat di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, rahim. Sedangkan otot lurik melekat pada rangka, sedangkan otot jantung pada dinding jantung. Otot polos bentuknya tidak beraturan, otot lurik beraturan, otot jantung beraturan. Jumlah inti pada otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung 1. Letak inti pada otot polos di tengah, otot lurik di tepi, otot jantung di tengah. Kecepatan respon pada otot polos lambat, otot lurik cepat, otot jantung sedang. Cara kerja pada otot polos tak sadar, otot lurik sadar, dan otot jantung tidak sadar. Kemampuan kontraksi pada otot polos lama, pada otot lurik sebentar, pada otot jantung sedang. Sedangkan warna pada otot polos warnanya polos, lurik warnanya lurik, sedangkan otot jantung warnanya lurik. D. Mekanisme kerja otot. Cara kerja otot. Cara kerja otot yaitu otot berkontraksi karena adanya rangsangan dari saraf. Ada kontraksibilitas atau memendek atau berkontraksi, ada ekstensibilitas memanjang atau relaksasi, dan ada elastisitas kembali ke posisi semula. Jenis kerja otot ada sinergis, yaitu otot yang bekerja secara bersamaan. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus. Yang kedua adalah cara kerja secara antagonis atau bekerja secara berlawanan. Contohnya otot bisep dan trisep. Mekanisme kerja otot. Yang ketiga yaitu arah gerak otot antagonis. Ekstensor flexor, abduktor adduktor, depressor elevator, supinator pronator. Yang keempat, macam-macam gerak otot. Fleksi atau membengkokkan, ekstensi
meluruskan. Adduksi, menjauhkan. Adduksi, mendekatkan. Depresi, ke bawah. Elevasi, ke atas. Supinasi, menengadah. Pronasi, menelungkup. Yang terakhir, kelelahan kerja otot. Kelelahan kerja otot disebabkan oleh habisnya energi untuk kontraksi otot. Akumulasi hasil metabolisme itu karena kontraksi otot seperti asam laktat. Gangguan dan penyakit pada sistem gerak. Gangguan dan penyakit pada sistem gerak ada beberapa macam. Yang pertama, gangguan pada rangka. Gangguan pada rangka itu ada fisura atau retak tulang dan fraktura atau patah tulang. Gangguan yang kedua adalah gangguan pada persendian. Ada dislokasi atau pergeseran sendi dari posisi semula. Kemudian terkilir atau kesleo, itu tertariknya ligamen sendi yang disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba. Kemudian ankylosis, yaitu sendi tidak dapat digerakkan. Kemudian arteri sendi atau radang sendi yang disertai rasa sakit dan sendi terkadang mengalami perubahan. Gangguan yang ketiga adalah gangguan pada ruas-ruas tulang belakang. Ada lordosis, tulang belakang membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang membengkok ke belakang. Skoliosis, tulang belakang membengkok ke samping kanan atau kiri. Gangguan yang terakhir yaitu gangguan pada otot. Yang pertama, atrofi atau otot mengecil sehingga kemampuan berkontraksi hilang. Yang kedua, hipertrofi. Otot menjadi lebih kuat dan besar karena seringnya dilatih seperti para binaragawan. Yang ketiga, kram atau kejang otot, yaitu gangguan otot karena aktivitas terus-menerus sehingga pada suatu ketika tidak lagi mampu berkontraksi. Yang keempat adalah tetanus atau kejang otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Yang terakhir, hernia abdominalis, nama lainnya adalah ketedun, yaitu sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga usus masuk ke rongga bawah perut. Pada bahasan yang terakhir adalah upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak diantaranya yang pertama adalah makan makanan yang mengandung vitamin D. Yang kedua, makan makanan yang mengandung kalsium. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, berjemur di pagi hari. Yang kelima, memperhatikan duduk dengan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.